Oke, selamat malam semua para peserta dan juga selamat malam lagi untuk para senior budaya Tionghoa. Perkenalkan nama saya Christopher Fernando atau yang kerap biasa dipanggil sebagai ya saudara Nando saja. Pada malam hari ini, jam tepatnya pukul 7 WIB, kita akan menghadiri atau mendengarkan serta belajar bersama mengenai topik angka dan kosmologi dalam budaya Tionghoa. Nah, apa itu angka dan kosmologi dalam budaya Tionghoa? Nah, angka, apalagi dengan kosmologi Tionghoa itu biasa kita ya tahu dalam pembuatan mandala atau kayak pembuatan hu gitu, atau misalnya kita sedang menata altar, itu semua kita berbicara dengan kosmologi. Kalau angka mungkin bocoran sedikitnya kalau pernah dengar istilah uji liang i. Uji itu biasanya dilambangkan dengan nol. Nah, kenapa kok dilambangkan dengan nol? Nah, itu nanti kita akan dengarkan bersama-sama dari topik kita pada malam hari ini, topik webinar yang akan membahas angka dan kosmologi dalam budaya Tionghoa yang dibawakan oleh saudara Theodorus. Nah, saudara Theodorus ini pasti kita tahu lah, dia pasti pemerhati dan menyukai belajar mengenai kosmologi serta angka budaya Tionghoa. Untuk tanpa berlama-lama lagi, banyak berbasa-basi, mari kita langsung masuk ke dalam materi. Dipersilahkan untuk saudara Theodorus untuk men-sharekan PPT-nya. Sekali lagi untuk saudara Theodorus, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selamat malam, Tes. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Theo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Angka dan Keteraturan Alam Semesta dalam Budaya Tionghoa. Nah, kira-kira apa ya yang akan dibicarakan ini? Pertama-tama, apa ya yang kita pikirkan kalau kita berpikir soal angka? Seperti kalau matematika itu ya mungkin kalau kepikirannya ya mungkin soal pertambahan, pengurangan, atau kalau misal yang lagi kerja atau usaha itu mungkin soal perhitungan untung atau rugi. Nah, jadi apa sih angka itu? Apakah cuma sekedar nominal atau bilangan, atau juga ada tujuan tertentu dengan penemuan angka ini oleh orang-orang di masa lampau? Angka. Nah, jadi angka itu apa sih? Nah, angka dalam keseharian kita seringkali melihat sebagai alat untuk menghitung. Dalam kegiatan itu pemakaian angka, misal kita mau belanja atau mau membeli sesuatu itu kan pasti menggunakan angka, mau dari misal untuk bertransaksinya atau juga kalau ingin membeli sejumlah barang tertentu. Nah, bila kita merefleksikan, berarti angka itu memiliki sebagai fungsi. Yang pertama itu sebagai untuk menghitung, kemudian sebagai pemberi nilai. Lalu bisa juga untuk memberikan sebuah penamaan pada benda-benda tertentu, misalnya kalau angka itu dipakai untuk barcode atau plat nomor, atau juga seperti nomor kependudukan yang sering juga digunakan. Nah, selain itu, apakah angka juga bisa dimaknai secara sama atau bisa jadi dimaknai lain? Kita akan membicarakan angka dari sudut filosofis dari budaya Tionghoa yang dimaknai dalam memaknai pergerakan dari alam semesta. Nah, apakah pemahaman dari budaya Tionghoa dengan budaya yang lain itu apakah sama mengenai melihat angka dan memaknai alam semesta? Nah, selanjutnya apa itu soal kosmos atau alam semesta itu?
Kosmos sendiri merupakan suatu istilah untuk menjelaskan mengenai suatu keteraturan dari alam semesta, di mana kalau alam semesta ini memiliki pola atau pergerakannya tertentu yang bisa kita lihat dan kita amati memiliki keteraturan itu sendiri. Nah, seperti yang tadi dibicarakan soal angka, apakah kosmos itu akan ditafsirkan secara sama antar budaya, baik budaya Tionghoa dengan budaya-budaya yang lain? Tafsir mengenai alam semesta ini antara budaya mungkin saja bisa berbeda karena beda letak geografis, berbeda pengalaman yang ditemui oleh masing-masing orang dalam suatu budaya itu kan mungkin akan mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang mengenai alam semesta yang mereka lihat. Meskipun meskipun melihat bulan yang sama atau melihat suatu fenomena alam yang sama, mungkin bisa saja mereka merenungkan dan menjadikan suatu fenomena alam itu berbeda dari komunitas atau budaya yang lain. Yang seperti contohnya ilustrasi gambar tersebut, misalnya orang yang melihat suatu gambar yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda bisa memiliki pemahaman dan penafsiran yang berbeda. Nah, selanjutnya apa hubungan antara angka dan alam semesta itu? Bila kita melihat suatu angka itu memiliki suatu urutan atau suatu pola, di mana kalau semisal angka itu ada pola bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima atau lain sebagainya, itu kan menunjukkan suatu urutan dan suatu pola. Nah, bagaimana dengan alam semesta itu? Alam semesta itu juga berpola dan memiliki suatu proses. Misalnya kalau kita dulu belajar mengenai alam semesta itu mungkin ada yang teori soal teori Big Bang, itu kan menunjukkan kalau suatu alam semesta itu memiliki proses dari awalnya bagaimana menjadi alam semesta yang ada sekarang ini, atau juga memiliki pola, semisal bumi yang berputar 24 jam atau bumi yang mengitari matahari dalam 1 tahun itu memiliki 365 hari. Nah, jadi dari urutan atau pola-pola tersebut itu digunakan dalam angka itu digunakan sebagai jembatan keledai atau juga sarana untuk memahami lebih mudah mengenai alam semesta itu dalam budaya Tionghoa. Nah, kemudian kita mulai dari angka 0. Apa sih kalau yang kita terlintas di pikiran kita kalau bicara soal angka 0? Apakah angka 0 itu memiliki nilai semisalnya angka 100.000 itu apabila bilangan satu digit angka 0-nya pasti nilainya akan berkurang, dan juga sebaliknya apabila jumlah angka 0-nya ditambah tentunya nilainya akan berlipat. Nah, kalau saat dulu kita bersekolah itu pada saat pelajaran matematika itu kan sering kadang-kadang menjumpai seperti ilustrasi ini, 1 dibagi 0 itu berapa, atau 0 dibagi dengan 0 itu berapa, ataupun tak terhingga atau tak terbatas itu bila dibagi yang sama itu hasilnya berapa. Nah, bila kita melihat angka 0 itu seperti contohnya 1 dibagi 0 itu kan menjadi tidak terdefinisi. Kemudian kalau angka 0 dibagi dengan 0 itu bisa menjadi tidak terbatas, atau juga bisa menjadi nilai yang tidak menentu, karena kalau semisal bilangan berapapun kalau dikali dengan 0 hasilnya 0. Nah, kira-kira hubungannya apa dengan itu semua? Karena kalau angka 0 itu bisa menjadi berbagai macam angka. Kan contohnya kalau 0 dibagi dengan 0 itu
hasilnya menjadi tidak tentu, bisa jadi 1, 2, atau menjadi 3 atau 100, bahkan tidak terbatas. Nah, angka 0 itu sendiri melambangkan, dalam budaya Tionghoa itu melambangkan alam suci atau alam yang kosong, atau sering kita sebut sebagai alam yang sunyata. Nah, angka 0 ini bersifat netral, yang kalau dalam filosofi budaya Tionghoa itu disimbolkan dengan lingkaran kosong itu, seperti di slide. Nah, angka 0 itu sendiri bersifat netral, berada di antara positif dan negatif, sebagai konsep yang berdiri di antara ada dan ketiadaan. Nah, karena kalau dalam konsep filosofi itu sendiri, karena adanya ruangan yang kosong, maka bisa diisi pada maka baru bisa diisi. Nah, dengan adanya kosong maka baru bisa diisi. Isi ini disimbolkan dengan angka 1 yang bisa dikatakan sebagai alam daiji. Nah, alam daiji ini kondisi yang masih bersifat utuh dan belum terbagi antara positif negatif atau biasanya kita sebut dengan yin yang. Nah, kalau dalam lambang daiji itu sendiri lingkaran yang bulat penuh dengan adanya isi di dalamnya. Nah, kalau kita mengingat kembali pada saat kita bersekolah dulu, saat kita belajar menghitung itu, kita memulainya dengan angka 1, semisal menghitung jumlah mainan atau jumlah kelereng atau jumlah permen itu pasti kita memulai menghitungnya dengan menggunakan, semisal menggunakan jari itu menghitung dari angka 1, 2, 3, dan selanjutnya. Bisa juga disebut kalau pelajaran matematika itu bilangan asli. Ya. Kaitannya apa sih antara uci dan taiji itu? Uci dan taiji itu seperti dua sisi koin yang tidak terpisahkan, di mana yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kalau ada ruangan yang kosong itu baru kemudian bisa ada isi. Dalam konsep filosofi budaya Tionghoa juga dikenal kalau alam semesta itu terbentuk dari kondisi yang kosong atau ketiadaan, yang kalau dalam beberapa filsuf dari barat itu menyebutnya creatio ex nihilo, atau terlahir dari suatu ketiadaan. Jadi bisa dibilang antara uci dan taiji itu menjadi sumber adanya alam semesta kalau dilihat dari segi filosofi budaya Tionghoa. Nah, kemudian angka 2. Angka 2 ini bisa kita sebut sebagai yang sering disebut sebagai liang yi, atau juga umum disebut sebagai yin yang. Yang dilambangkan angka 2 ini yang menunjukkan suatu kondisi atau posisi yang saling berlawanan. Nah, dari 2 ini kan kita mengenal sebagai suatu bentuk diferensiasi atau pembedaan, semisal adanya terang gelap, panjang pendek, tinggi rendah. Nah, dari kondisi yang saling dualistik ini akan muncul berbagai pembedaan antara bisa disebut sebagai positif dan negatif. Nah, dari 2 kondisi oposisi yang saling berlawanan atau oposisi biner itu akan muncul faktor penengah, di mana kalau di angka 3 itu terdapat penambahan satu penengah, di mana kalau dalam angka 3 ini menunjukkan suatu keseimbangan alam, di mana kalau
bisa disebut sebagai dengan sancai atau lambang dari suatu keseimbangan dari alam. Nah, bila dua itu saling berlawanan, maka tiga terdapat satu sebagai faktor penyeimbang atau bisa juga sebagai pusat. Nah, sancai ini menimbangkan suatu keseimbangan alam yang misalnya kita kenal itu dalam di kelenteng itu ada kita kenal sebagai Sanquan, Sanpavo, Sanjing. Nah, itu sendiri kan menunjukkan suatu keseimbangan antara, misalnya kalau Sanquan itu kan keseimbangan antara langit, bumi, dan air, atau Sanpavo itu sering dikenal sebagai budaya masa lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang, atau juga semisal Sanjing itu ya juga menunjukkan suatu awal yang kosong kemudian isi dan juga keteraturan. Kemudian dari tiga itu berkembang menjadi empat. Nah, empat atau kita sebut sebagai Sesyang itu melambangkan empat forsa atau empat energi pembentuk alam semesta yang kita kenal juga dengan simbolnya empat hewan mitos yang kita kenal itu CNU atau kura-kura hitam, Cije sebagai burung merah, Jinglung atau naga hijau, Paihu harimau putih. Nah, dari pemecahan yang I atau yin yang itu menjadi empat ini menjadi yin lemah, yin kuat, yang lemah dan yang kuat. Nah, empat fenomena alam ini seringkali dikaitkan dengan empat arah utama mata angin seperti utara, timur, barat, dan selatan. Nah, atau juga mewakili dari empat musim yang terdapat di belahan bumi utara, di mana kalau musim dingin itu identik dengan air, atau juga bisa menjadi sisi utara yang kita kenal sebagai CNU atau kura-kura hitam. Kemudian musim panas itu identik dengan api, itu dilambangkan dengan burung merah. Kemudian musim semi itu naga hijau, dan kalau musim gugur itu harimau putih. Selanjutnya dari angka 4 itu kita kenal dengan 5 atau angka 5 itu mewakili dari pusing atau 5 unsur, di mana setelah 4 itu terdapat satu faktor penengah atau juga dikenal sebagai angka kelima itu dikenal sebagai mewakili unsur tanah, di mana sebagai pusat atau penghubung dari keempat unsur yang lain. Nah, 4 ditambah satu faktor penyeimbang, di mana tengah itu sebagai melambangkan bumi, di mana kalau bumi itu menjadi penghubung antara 4 elemen yang lain. Selain itu, angka 5 dalam budaya Tionghoa itu menjadi angka penting, di mana dalam berbagai kegiatan ritual itu angka 5 seringkali muncul atau juga berkaitan dengan angka simbol-simbol yang berkaitan dengan angka 5. Contohnya itu kalau kita kenal adanya 5 tangsi militer, dan juga semisal suatu persembahan itu memakai contoh yang umum itu menggunakan 5 macam buah yang mewakili 5 unsur. Kemudian angka 5 itu juga menjadi faktor penting karena kalau dalam suatu struktur pemerintahan zaman dulu itu dikenal dengan Qiu Zhechuan, atau di mana kaisar itu menjadi pusat dari suatu pemerintahan, dari suatu kekaisaran. Nah,
9 itu kan melambangkan kaisar dan 5 itu sebagai pusat, di mana kalau kaisar itu menjadi pusat dari suatu pemerintahan yang menjalankan fungsinya atau bisa disebut sebagai sentralisasi terpusat. Nah, dari angka 5 itu juga kalau bisa kita lihat dari diagram Lusu itu 5 berada di pusat, yang menunjukkan kalau angka 5 itu sebagai center dari pergerakan-pergerakan yang ada di bumi ataupun ya. Kemudian ada angka 6. Nah, angka 6 ini melambangkan 6 hubungan pada pergerakan ranting bumi yang kalau kita kenal itu sebagai Liu He, Liu Zhong, atau juga Liu Hai, atau yang kita hubungkan juga itu sebagai pergerakan antara hidup itu sebagai keharmonisan dan 6 bahaya dan 6 saling berlawanan. Ya itu kan seperti kehidupan sehari-hari, pasti ada cocok dan tidak cocoknya dengan antar orang. Nah, kemudian juga angka 6 itu melambangkan 6 strata sosial. Nah, seperti contohnya kalau di papan penghormatan itu kita kenal sebagai TNT, langit, bumi, negara, leluhur, orang tua, dan kerabat. Bisa juga kita sebut sebagai hubungan relasi antara atasan bawahan, guru dengan murid, suami istri, orang tua anak, dan antar saudara dan antar teman. Nah, bila angka 6 itu melambangkan hubungan yang ada di bumi, maka angka 7 itu mewakili suatu keteraturan yang ada di langit. Seperti yang kita kenal itu istilah 7 bintang, itu kan menunjukkan kalau pada saat zaman dulu sebelum penemuan kompas, baik kompas Tionghoa sendiri, itu kan memakai navigasi menggunakan bintang utara yang selalu menunjukkan posisi arah utara. Selain itu, kalau semisal yang kita kenal itu dalam mempelajari astrologi atau perbintangan, itu kan juga dikenal sebagai, kalau bintang utara itu sebagai poros atau pusat dari pergerakan bintang-bintang yang di langit. Nah, dari posisi bintang utara itu sendiri, kita bisa melihat pergerakan dari bintang-bintang yang lain. Misalnya kalau pada bulan tertentu itu rasi bintangnya berubah, atau juga dalam budaya Tionghoa juga dikenal dalam 28 ruang atau dikenal sebagai Earth Spatio, yang merupakan refleksi dari pergerakan bulan yang bila mana dibagi dalam 4 arah atau 4 fase, itu ya juga menjadi masing-masing menjadi 7 bagian yang totalnya adalah 28. Selanjutnya angka 8. Angka 8 ini mewakili dari simbol Pakwa yang juga menunjukkan suatu hamparan alam semesta yang terbentuk, yang dari proses dari awal hingga akhir. Itu kan kalau dalam Pakwa itu kan dikenal 2 jenis Pakwa, ada yang disebut Xiantian Pakwa dan Houtian Pakwa. Nah, perbedaannya kan kalau yang Xiantian Pakwa itu menunjukkan kalau gambaran alam semesta sebelum terbentuk. Nah, itu kan kalau dilihat dari diagram Pakwanya itu kan ada langit, bumi, gunung, petir, air, api, angin, dan rawa. Nah, kalau di
Hodian Pakua itu bisa dilihat perbedaannya kan kalau letak posisinya juga berubah. Itu kan menunjukkan kalau alam itu bergerak, berproses dan bisa juga menjadi berubah dari waktu ke waktu. Nah, kemudian angka 9 itu kan melambangkan dari cukung atau angka 9 itu kan melambangkan cukung, di mana kalau Pakua itu 8, nah kalau cukung itu terdapat penambahan satu faktor penengah, di mana kalau dalam simbolnya itu Pakua dengan yin yang berada di tengahnya. Nah, itu kan kalau pada kondisi cukung itu kondisi di mana alam semesta sudah selesai berproses. Bila kita melihat dalam diagram Lusu yang berada di tengah ini, yang sering dipakai untuk melihat teraturan atau juga dari Lusu itu dalam praktek penerapannya, misal yang mempelajari metafisika itu kan dipakai dasar teori sebagai misalnya untuk melihat feng shui atau melihat hubungan antar manusia, juga bisa juga untuk melihat suatu hubungan kekerabatan dalam satu keluarga. Nah, dengan melihat alam semesta itu bisa kita renungkan menjadi apa yang ada pada diri kita, atau juga bisa digunakan sebagai kontemplasi untuk melihat alam semesta itu saling berpengaruh antara alam semesta yang besar ini dengan diri kita. Secara besarnya itu, secara mudahnya mungkin bisa disebut sebagai alam semesta yang besar itu dipelajari untuk melihat alam yang lebih kecil. Semisal kalau peredaran planet-planet di tata surya itu bisa menjadi suatu kontemplasi bila kita melihat hubungan relasi kita dengan sesama, karena makrokosmos itu saling berpengaruh dengan mikrokosmos. Nah, kita manusia sebagai mikrokosmos di bumi melihat bumi sebagai makrokosmosnya, sedangkan kalau bumi itu sendiri kalau di dalam antar planet-planet itu kan mungkin menjadi suatu bagian dari mikrokosmos dari alam semesta itu juga. Nah, selanjutnya dalam proses terbentuknya alam semesta itu juga, alam semesta itu terbingkai dalam suatu ruang dan waktu yang kalau dalam gaya Tionghoa itu disebut dengan dikenal dengan istilah Tiankan dan Tice, yang menunjukkan 10 ruang dan 12 ranting bumi. Kalau Tiankan itu kan menunjukkan suatu ruang di mana 8 arah mata angin dengan penambahan 2 itu atas dan bawah. Nah, sementara kalau Tice itu kan 12 ranting bumi, yang mungkin kalau pada zaman dulu mungkin melihat dari suatu pergerakan waktu yang mungkin menunjukkan jumlah pergerakan bulan dan musim-musim yang bisa diamati. Kemudian kesimpulannya itu, budaya Tionghoa mengenal angka itu tidak hanya sebagai alat untuk menghitung, tetapi juga sebagai sarana untuk berkontemplasi dan menjadi suatu pengalaman yang terkumpul dari waktu ke waktu dalam suatu komunitas budaya yang menjadi worldview dan mempengaruhi cara hidup dan cara pandang dari budaya Tionghoa itu sendiri. Kira-kira demikian yang saya paparkan. Mungkin bisa kembali ke moderator untuk sesi tanya jawab. Oke, jadi berikut adalah penjelasan dari Saudara Theodorus ya, begitu ya, mengenai angka dan kosmologi Tionghoa. Sangatlah dijelaskan secara jelas sekali kenapa kok kita memaknai angka 0, apa yang
memaknai angka 0 itu sampai 9 itu, apa saja maknanya. Jadi kita bisa sebagai Tionghoa itu bisa bangga kepada para leluhur kita yang telah istilahnya mempelajari ya, bahkan menciptakan mungkin. Jadi mengembangkan ilmu kosmologi Tionghoa ini sehingga menjadi bagian dari kehidupan kami. Contohnya misalnya dalam menata altar kita pakai angka lah, kayak simbol angka. Jadi ada 5 unsur, pakai 5 unsur mungkin, pakai angka lagi kan. Terus kalau hoki mungkin dilambangkan 8, langit surga yang tertinggi dilambangkan 9. Jadi begitu. Jadi sangatlah gimana ya, sangat merasuk sekali dalam kehidupan kita. Jadi angka itulah sangat penting. Oke, untuk bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk memberi pertanyaan terkait dengan pembahasan dalam webinar ini mengenai apa itu yang dibahas angka dan kosmologi Tionghoa. Silahkan bagi para yang ingin mempertanyakan apa ya, mungkin ada yang belum paham bisa ditanyakan. Mungkin bisa langsung diketik atau mau tanya secara langsung boleh buka kamera juga. Ya, bagi yang ingin bertanya boleh buka mic. Langsung aja kita ngomong. Ini ada pertanyaan dari Bapak Tony Gunawan ya ini. Angka 0 dikenalkah sunyata atau kosong? Begitu. Untuk Saudara Theo silahkan untuk menjawab. Kalau angka 0 itu sebagai jembatan keledai saja untuk memahami kalau kondisi alam semesta itu pada awalnya itu kosong, dimana kalau yang tadi saya jelaskan kalau semisal kosong itu maka baru bisa diisi. Nah, angka 0 itu kan kalau semisal kita dulu waktu belajar soal matematika itu kan juga seringkali menjumpai kalau segala bilangan kalau semisal dibagi dengan 0 atau dibagi dengan 0 itu kan menjadi hasilnya 0. Nah, sedangkan kalau angka 0 itu sendiri misal dibagi dengan angka sama-sama dibagi dengan angka 0 itu hasilnya bisa menjadi tidak menentu atau juga bisa menjadi tak terhingga. Nah, kalau matematika itu kan bisa dipakai sebagai jembatan keledai untuk memahami realitas alam semesta, dimana kalau semisal 0 yang kita anggap sebagai 0 itu sendiri kan kadang 0 itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai atau juga mungkin hanya kosong, tetapi dengan pemahaman kalau kita berkontemplasi dengan angka 0 itu sendiri, angka 0 itu memiliki nilai yang sebenarnya 0 itu memiliki nilai berapa kan? Misal kalau kita renungkan itu ya 0 itu menjadi nilai 0 itu sendiri, dimana kalau dalam alam semesta yang kita sebut sebagai sunyata atau kosong itu kan menjadi suatu permulaan adanya alam semesta itu dari kondisi yang kosong. Dengan adanya kekosongan itu maka bisa timbul berbagai macam laksa benda yang mengisinya. Kurang lebih begitu. Apakah jelas, Pak? Oke, untuk itu jawaban dari Saudara Theodorus mengenai apa itu 0. Jadi yang disebut 0 itu bukannya nggak ada arti. Nilai 0 itu sendiri yaitu 0 itu sendiri. Betul ya Pak? Ya, Saudara Theo? ya, seperti itu. Ya, oke. Untuk itu ada masihkah yang lain ingin bertanya? Silahkan, jangan sungkan-sungkan. Kita pertanyakan kalau misalnya ada yang belum paham.
Kalau nggak ada sih, saya mau tanya nih untuk Saudara Theo. Ini tuh kadang bingung gitu ya. Kenapa kok tadi kan mungkin mungkin sempat dijelaskan eh, arti kenapa kok ada angka 8 itu diartikan apa di dalam kosmologi Tionghoa. Nah, ini mungkin yang kerap kita jumpai ya di dalam kehidupan sehari-hari itu kebanyakan angka 8 disebut sebagai angka hoki. Nah, kok bisa angka 8 itu dipilih jadi angka hoki itu gimana ceritanya? Ya kalau setahu yang sejauh yang saya tahu itu kalau angka 8 sebagai angka hoki itu mungkin karena homofon dengan suatu kata dalam bahasa entah Hokkien atau bahasa Kanton itu sebagai fat atau mungkin artinya kurang lebih mungkin rezeki atau eh, keberuntungan lah. Ya sejauh yang saya tahu sih karena masalah homofon itu kan karena kalau di budaya Tionghoa itu sendiri kan seringkali kita jumpai antara kemiripan adanya kemiripan-kemiripan penyebutan suatu huruf itu kan dikaitkan dengan eh, suatu hal-hal yang lain yang mungkin tidak berhubungan tapi menjadi dipercaya karena memiliki kesamaan bunyi atau kesamaan pelafalan. Misalnya juga kan kalau angka-angka yang tabu dalam budaya Tionghoa itu kan mungkin kalau kita kenal angka 4 itu kan tabu karena Hmm, itu kan kalau ya, mati. dalam ya kan kalau misal dalam pelafalannya itu kan katanya mirip dengan kata mati. Nah, itu kan menjadi tabu. Sedangkan kalau kita pahami secara kosmologinya kan artinya bisa lain, bisa berbeda. Ya, sejauh yang saya tahu sih kebanyakan karena faktor homofon aja sih, karena mirip-mirip penyebutan jadi dikait-kaitkan dengan suatu yang lain. Oh jadi begitu ya. Jadi banyakan karena memiliki kesamaan homofon. Tapi ya prinsipnya mungkin sama ya. Kita menggunakan angka untuk mendeskripsikan kehidupan begitu ya. Ya, kurang lebih sih begitu. Oh, oke. Eh, ini ada pertanyaan dari Bapak Aprilianto. Selamat malam, Saudara Theo. Mau tanya, mengapa angka 4 bagi sebagian orang Tionghoa dianggap kurang hoki? Apakah ada asal-usulnya? Mungkin yang tadi sempat diomong Nah, karena ya sebagian mungkin yang tadi sudah saya sebutkan kalau itu kan karena homofon karena mirip-mirip penyebutannya sih kan jadi kalau mungkin mirip kata mati jadi mungkin dihindari kan karena mungkin kan kata adalah doa mungkin. Hmm, oke, itu saja. Apa ada tambahan untuk Saudara Theo? Oke, mungkin begitu saja jawaban dari Saudara Theo untuk pertanyaan dari Bapak Aprilianto. Eh, bagi para peserta, silahkan kalau mau tanya langsung buka mic saja, nanti kita langsung approve, boleh langsung dibuka saja, dan langsung pertanyakan saja, kita ngobrol kita di sini. Oke, silahkan bagi yang penasaran. Oh, ini muncul satu pertanyaan dari Ibu Lia Chang. Jadi kalau Barat bisa dikatakan mulai dari satu, kalau kita Tionghoa dari nol alias uji ya. Begitu ya, untuk pertanyaan dari Bapak, dari Ibu Lia Chang, silakan. Kalau di barat mungkin sebenarnya juga selain dikenal dari satu sebenarnya mungkin kalau di barat juga ada juga pemikiran atau filosofi atau filsafat yang juga mirip-mirip dengan di Tionghoa yang mulai dari angka nol. Nah kalau di Tionghoa itu sendiri sebenarnya ya ada beberapa aliran filsafat juga, yang juga um, mengenalnya bukan dari uci dari tapi mulainya dari angka satu ya mirip-mirip cuma kan kalau di dalam budaya Tionghoa itu lebih uh, umum itu dikenal dari kondisi yang kosong kan karena dari faktor uh, agama Buddha dan agama Tao itu kan mengenalnya dari kondisi yang kosong itu juga yang
dikenal secara umum di masyarakat Tionghoa uh, adalah kondisi yang kita kenal sebagai uci, alam uci. Oke, Atau begitu. apakah menjawab pertanyaan? Oke, untuk itu jawaban dari Saudara Theo, apakah Ibu Liacang sudah jelas? Oh, oke, sudah jelas. Ini muncul pertanyaan lagi dari Bapak Heru Tandoko. Beda angka 4 dalam pernikahan itu bagus, tapi dianggap kurang bagus dalam nomor rumah. Tolong minta penjelasannya untuk Saudara Theo. Kalau sejauh yang saya tahu, kalau beda 4 tahun dalam pernikahan itu kan kalau pakai perhitungan antara hubungan 12 seranting bumi itu kan, kalau beda 4 itu kan kalau nggak salah menjadi hubungannya kan 3 harmoni atau dikenal sanhe itu ya. Mungkin kalau salah, ya sejauh saya tahu itu kan kalau 3 itu kan selisih 4 itu kan menjadi sanhe atau uh, hubungan yang harmonis. Nah, kalau bedanya kurang bagus dalam pemilihan nomor rumah atau sebenarnya sih bukan nomor rumah ya, bukan nomor rumah saja, tapi mungkin juga nomor nomor plat mobil atau apa, itu kan karena 4 itu kan dianggap move on dari kata se yang artinya mati. Nah, jadi mungkin karena kurang, kalau dilafalkan kurang bagus kan jadi tabu di kalangan masyarakat Tionghoa itu sendiri kan, jadi dihindari. Oke, cukup dari ini dari penjelasan Bapak Theo. Bagaimana Bapak Heru Tandoko? Sudah jelaskah? Kalau sudah jelas boleh ketik oke. Kalau mungkin kurang jelas boleh ditanyakan lebih lanjut. Oke. Oke, dari Bapak Heru Tandoko. Adakah yang lain yang mungkin masih penasaran atau ingin bertanya mengenai angka-angka? Boleh. Oh iya, ini saya mau bertanya nih untuk Saudara Theo. Kalau kita dalam penataan altar itu kita biasanya pakai yang apa ya? Angka apa yang biasa untuk dipakai dalam penataan altar? Boleh dijelaskan, Pak, untuk Saudara Theo? Kalau nataan altar itu kan sebenarnya bukan angka berapa yang dipakai, tapi kan itu uh, jumlah atau uh, apa yang kita taruh di atas meja itu kan melambangkan kita sedang menata alam semesta. Nah, jadi kalau semisal di atas altar itu kita tata sesuai dengan kosmologi yang dipahami oleh filosofi budaya Tionghoa. Nah, semisal kalau di altar itu kan ada dikenal sebagai 5 persembahan atau Betul, sesaji samseng, atau juga betul. semisal pemberian sesaji misalnya teh dengan air atau teh dengan arak. Nah, kalau dari yang sejauh yang saya tahu itu, kalau altar itu kan uh, kita tuh tidak hanya sebagai altar itu sebagai meja untuk berdoa saja, tapi juga sebagai sarana untuk uh, menciptakan suatu keteraturan baik dalam diri kita dan dengan alam sekitar. Misalnya kalau dalam diri kita itu teratur, bisa uh, menata altar dengan baik, dengan ya misalnya teratur itu kan mungkin kalau misal doa itu kan ada doa pagi, doa malam, itu kan melatih diri kita menjadi teratur, baik teratur dengan diri kita sendiri maupun teratur dengan alam. Nah, contoh yang dimaksud dengan teratur pada diri sendiri itu misalnya kalau kalau pagi malam itu kan mungkin pagi kita akan terbiasa untuk bangun pagi, dan kalau malam mungkin sebagai tanggung jawab atau uh, kegiatan yang sudah terpola dari diri kita untuk selalu teratur. Nah, dari hal-hal yang kecil ini bila kita bisa teratur, uh,
tentunya dalam hal-hal yang lain kita juga bisa menjadi belajar untuk hidup dengan cara yang teratur dan lebih rapi. Nah, kalau semisal altar itu mungkin dari simbol-simbolnya itu kalau angka 0 itu kan alam uci itu dilambangkan kalau di altar itu sebagai gam atau rumah-rumahan yang dipakai untuk rumah-rumahan dewa itu kan. Nah, kalau Taichi itu disimbolkan dengan Kimsin atau nama dewa kita yang kita sembah. Nah, kemudian kalau uh, yin yang itu ya tadi yang sudah saya sebutkan kalau mewakili dari yang diwakili oleh arak dengan teh atau air dengan teh itu kan dua uh, yang melambangkan yin yang. Nah, kalau tiga itu diwakili biasanya sih uh, menggunakan tiga sesaji samseng yang mewakili langit yang pakai unggas, bumi itu pakai babi, kalau air menggunakan ikan. Kalau empat sih kurang umum ya kalau dipakai di persembahan. Kalau lima itu ya umumnya pakai 5 macam buah yang berbeda warnanya, buah 5 warna. Kalau 6 itu umumnya pakai simbol permen yang kalau di altar itu mungkin kita tahu manisan yang ditusuk berdiri itu loh, yang kayak berbagai jenis manisan yang diletakkan di altar yang posisinya diposisikan berdiri. Nah, kemudian kalau tujuh itu apa ya? Saya juga kurang tahu kalau tujuh kurang umum sih kalau dipakai. Ya mungkin kalau selanjutnya mungkin angka 10 sama 12 ya yang biasanya kalau acara-acara besar itu mungkin ada 10 macam permen atau 10 macam apa ya itu yang menunjukkan 10 ruang. Kalau 12 itu mungkin hampir-hampir mirip sih, mungkin pakai permen atau pakai apa yang menunjukkan untuk 12 macam itu sebagai 12 waktu. Jadi kalau semisal altar itu bukan dari hidangannya apa, tapi dari jumlahnya berapa itu yang mewakili uh, alam semesta itu mewakili apa. Itu sih kurang lebihnya. Begitu ya. Jadi itu konsep penataan seluruh altarnya. Berarti kita pakai semua, istilahnya angka itu intinya dijadikan sebagai uh, Mewakili dari mewakili. suatu pemikiran. Hmm. Oke, begitu. Jadi saya sudah paham sekarang dari penataan altar. Jadi bukan asal-asal nata gitu ya, bukan asal-asal nata. Kita tetap harus tahu apa kosmologinya, angka berapa jumlahnya itu sudah diwakilkan dengan angka itu kita harus tahu dalam menata altar, mungkin menata kelenteng juga. Jadi bukan asal-asalan. Ya, untuk gitu dari pertanyaan dari saya, ada yang lain? Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Yanto. Dari Bapak Heru Tandoko lagi nih. Satu pertanyaan ya dari Bapak Heru Tandoko, bagaimana hubungan angka dan warna? Jadi kenapa kok ya begitu? Ada angka, ada warna gitu. Apa hubungannya gitu menurut Bapak Saudara Theodorus? Kalau hubungan angka dan warna itu mungkin kaitannya mungkin soal lima lima unsur itu ya. Nah, mungkin yang dimaksud itu kan kalau dalam warna itu kan mewakili 5 unsur juga. Kalau misal warna merah itu mewakili api, kuning itu mewakili bumi atau elemen tanah. Kalau warna hitam itu mewakili air. Nah, mungkin yang dimaksud benar itu ya. Jadi kan kalau penggunaan warna itu kan kaitannya sama mungkin karena kaitan sama pusing atau 5 unsur.
Oh, Lalu Gimana Pak, apa menjawab? Apakah menjawab atau menjawab dari Bapak Heru Tandoko. Kalau menjawab silahkan ketik oke. kalau 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 menurut belum bisa boleh bisa ditanyakan. open mic sih. tes, dengeran nggak? Kedengaran, kedengaran, Dengar. kedengaran. Masalah warna dengan angka ya. Angka dan warna itu bisa berhubungan terkait dengan fenomena apa yang diamati. Misalnya kita bicara 5 warna, itu pasti kan bicara 5 warna ya. Orang Tionghoa itu bicara 5 warna. Hitam, biru atau hijau, putih, kuning. Itu adalah pemikiran mereka tentang apa yang ideal menurut mereka gitu. Contohnya, banyak orang nggak tahu bahwa ada warna keenam itu yang dalam kosmologinya juga jarang dibahas. Itu adalah warna ungu. Warna ungu itu sebenarnya dulu itu berada di atas 5 warna. Nah, mereka itu fenomena mengamati alam itu kan dengan memandang langit ya, dengan memandang sekitarnya. Mereka melihat semakin ke utara, langit semakin gelap, mereka ke selatan, udara semakin panas, kemudian mereka waktu bergerak ke barat, itu semakin banyak kematian. Jadi mereka melihat itu semuanya, dan pada saat mereka melihat posisi mereka di tengah alias tanah, itu yang diwarnakan kuning, mereka melihat itu adalah satu yang ideal. Jadi konsep angka tidak hanya terkait dengan warna aja, bisa terkait juga dengan organ tubuh. Bisa terkait juga dengan hubungan kekerabatan. Itu sih. Terus tambahan yang mungkin dari saya soal sunyata ataupun uci, tai chi. Pada prinsipnya kan segala sesuatu itu kan harus memiliki ruang kosong baru bisa ada isi. Tidak mungkin ada isi tanpa ada ruang kosong. Karena itu dikatakan dua sisi mata uang gitu. Ruang kosong dan isi itu saling terkait. Sekosong-kosongnya ruang, sehampa-hampanya ruang, kalau kita cek dengan detail, itu pasti ada sesuatu yang mengisi. Dan tidak mungkin benda itu bisa ada tanpa ada ruang kosong. Jadi uci dan tai chi itu adalah boleh dibilang hukum alam yang melingkupi segala yang ada. Kalau kita mau urai sampai ke atom sekalipun, mereka harus ada ruang. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, itu tambahan dari Bapak Ardian, sangat membuka sekali. Oke, jadi tidak ada yang bertanya. Oke, kita langsung akhiri saja dari acara ini. Oke, terima kasih untuk para peserta yang telah menghadiri. Terima kasih untuk Saudara Theodorus yang telah dan materi yang bermakna sekali dalam melihat apa itu angka dan kosmologi dalam budaya Tionghoa. Jadi kita bisa mengenali istilahnya sisi lain dari budaya kita sendiri, yaitu ada angka dan kosmologinya yang sangat kental sekali dalam budaya Tionghoa. Terima kasih untuk penjabaran yang sangat begitu detail dari Saudara Theodorus. Terima kasih untuk budaya Tionghoa juga yang telah membuat acara ini bisa berlangsung. Terima kasih kepada para seniornya juga. Terima kasih kepada peserta. Oke, terima kasih telah menghadiri. Saya Fernando izin mengundurkan diri. Terima kasih semua. Selamat beristirahat. Terima kasih.